Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu BP Pelajar Praktik Ibu Fauzia, yang kami hormati ibu-ibu rekan kerja guru TK Negeri Pembina Jatirjo. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara kegiatan pendampingan dua individu yang kedua. Serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada kita semua. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita masuk semua ya. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan dan nanti saya akan memaparkan tentang tugas hidup saya dan juga memaparkan tentang visi, misi dan perubahan untuk visi misi. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan dari Ibu Pelajar Praktik Ibu Fauzia. Kepada Ibu Fauzia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kegiatan pendampingan individu ini dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuni selaku Kepala Sekolah sekaligus JGB Angkatan 10 di TK Negeri Pembina Jatirjo ini, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu apa bunda ya kalau di TK itu bunda bu guru. Oke, sampai berarti baru kali ini saya jumpa ikut terjun di khususnya di apa ini ruang lingkup TK, karena sebelumnya kan ruang lingkup saya di SD, kalau SMP, SMA itu sudah sering. Kalau di TK baru kali ini dan berjumpanya juga dengan bunda-bunda semuanya, tidak ada yang laki-laki deh, ibu guru semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya menemani kegiatan kami, menemani Ibu Nuni selaku JGB Angkatan 10. Mudah-mudahan kegiatan nanti yang akan disosialisasikan Bu Nuni mencoba berbagi praktik baik kepada panjenengan semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh. Jangan lupa monggo daftar CGP ibu-ibu. Sudah pernah apa belum? Sudah pernah mencoba? Mencoba mendaftar mengisi. Saya sudah pernah kan biasanya ada yang daftar saja tapi tidak ngisi isainya. Monggo jenengan coba, karena kegiatan di dalamnya Bu Nuni nanti bisa berbagi praktik baik. Kegiatan di pendidikan guru penggerak itu benar-benar luar biasa. Bagaimana nanti jenengan itu diajari menuntun murid-murid, menuntun anak-anak, membuat pembelajaran yang menyenangkan, menghamba pada murid itu seperti apa. Itu semua ada di pendidikan guru penggerak ibu-ibu. Jadi monggo daftar, jangan patah semangat misalnya sudah pernah mencoba. Kebetulan di TK ini baru Bu Nuni yang menempuh pendidikan guru penggerak ini. Nah, semoga nanti di angkatan-angkatan berikutnya jenengan semuanya bisa bergabung dengan kami. Mau pensiun. Oke, kalau memang untuk pendidikan guru penggerak itu usia 50 ke atas tidak bisa Ibu. Oke. Bisanya itu 50 ke bawah. Kalau 50 ke atas itu direkomkan menjadi pengajar praktik seperti saya. Tapi untuk angkatan 9 ke atas pengajar praktik itu sudah harus dari guru penggerak. Kalau dulu angkatan saya pengajar praktiknya itu rata-rata ini yang usia 50 ke atas dan kepala sekolah. Karena dulu kan baru angkatan pertama angkatan saya itu. Untuk sekarang persyaratannya selain 50 ke atas juga dari CGP. Jadi nggak apa-apa kalau yang untuk usia 50 ke atas bisa menyaring ilmunya dari rekan-rekan yang sudah tergabung di program guru penggerak ini. Seperti Bu Nuni.
Ya, kami harapkan nanti bisa berbagi praktik dengan rekan-rekan, tidak hanya saat program pendidikan guru penggerak, tapi juga setelah menjadi guru penggerak nanti. Amin. Oke. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan waktu ke Bu Nuni. Monggo rekan-rekan yang di sini menyimak dan mengikuti bagaimana sih nanti membentuk visi misi sekolah itu. Nah, nanti akan disampaikan Bu Nuni dan juga praktek baik lainnya. Monggo Bu Nuni dilanjut. Terima kasih Bu Fauzia. Alhamdulillah teman-teman ini Bu Fauzia, Bu Endang sama Bu ini pernah mengikuti, cuma Bu Endang tahap 2 tidak lolos. Yang dia wawancaranya tahap 2 kemarin yang angkatan 10 ya, angkatan 11. Oh 11. Iya tidak lolos. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi daftar lagi ya, insya Allah ini jadi nomor. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dimana visi ini kan memang harus ya, di sekolah itu kan memang harus ada visi, karena di sekolah itu kan sudah harus bawa kemana tujuan kita itu loh. Sekolah ini kan kalau nggak ada visi kan nggak ada arahnya, gitu ya. Nah di sini saya akan mempresentasikan yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan daripada diskusi ini yaitu melalui diskusi kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua yaitu melalui diskusi kita bisa merincikan perilaku murid yang sesuai dengan visi yang telah kita rumuskan. Jadi ini materi yang sangat penting Ibu ya, karena visi itu kan tidak hanya saya saja yang yang gawe, yang membuat, kan harus melibatkan jaringan semua, melibatkan warga di sekolah sini, baik murid ataupun jenengan, operator dan murid-murid juga. Sebelum melangkah kita mempelajari visi misi, dan perlu juga mengetahui tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan pasti tidak asing ya, Ki Hajar Dewantara itu siapa? Ya, dia adalah pahlawan pendidikan kita. Beliau mempunyai visi pendidikan yang sangat bagus ya, yang diantaranya yaitu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dengan sudah mengenal semuanya, yaitu ing ngarsa Sumtulodo ing matio melungkarso tuturi handayani. Tentunya jangan tidak asing lagi ya, yaitu ing ngarso Sumtulodo, yaitu jangan sebagai teladan, sebagai guru ya. Memang kalau di TK ini kan guru itu tidak seperti di SD ya, jangan ikut di wasmo ya sebagai contoh ya. Apalagi di TK itu kan pendidikannya itu anak usia dini ya. Jadi dengan apa yang dengan berbuat, apa yang dengan lakukan menjadi teladan bagi anak-anak kita ya. Iman dia menengkarso, dengan kita memberi semangat pada anak-anak ya. Tuturi handayani di belakang kita menjadi mendorong kita menulis dorongan siswa untuk tetap bermain dan belajar, tentunya untuk TK. Yang kedua yaitu kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada yaitu di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak itu berada. Misalnya itu kodrat alam itu di lingkungan saya ini, kebetulan di lingkungan kita ini kan dekat dengan Puskesmas ya. Nah itu untuk bisa kita karena kita dekat dengan Puskesmas, kita bisa berkunjung ke situ, memperkenalkan tugas dokter, apa itu Puskesmas dan sebagainya itu, dengan pasar gitu ya. Kita bisa mengajak anak untuk bermain peran
harus melek IT gitu ya. Nah, untuk anak-anak juga kita untuk memperkenalkan IT seperti di sekolah kita kan sudah pernah mendatangkan pengenalan komputer gitu ya, untuk di sekolah kita. Dan yang ketiga yaitu budi pekerti, watak dan atau karakter merupakan panduan antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan mereka. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu juga memperkuat yaitu pendidikan karakter, budi pekerti, dan watak anak-anak. Memang kalau karakter itu kan harus tertanam ya Bu ya. Kebetulan di TK kita ini kan sudah setiap hari memperkenalkan awal pelajaran itu kita memperkenalkan pendidikan karakter. Setiap hari kita ada tema, umpamanya hari ini kita karakternya mandiri. Jadi kita setiap hari kita memperkenalkan anak-anak itu tentang mandiri untuk belajar, ke sekolah, terus mandiri itu di kegiatan di rumah seperti mandi gitu ya. Terus mamanya berkarakter ada 9 kalau nggak salah di sini ya, 9 fase ya begini ya. 9 karakter itu kita kenalkan yaitu seperti sopan santun, terus menghormati, jujur itu tidak bohong, tidak itu memang kita sudah memperkenalkan dari sejak di sekolah ini. Jadi memang betul-betul itu pendidikan karakter itu sangat membawa pengaruh bagi anak-anak ya. Karena kalau percuma kalau mamanya pintar tapi pendidikan karakternya nggak ada kan ya nggak ada artinya ya, harus seimbang antara karakter dan pendidikan umum. Di samping itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan harus memerdekakan murid sebagai seorang guru, harus berperan untuk menuntun dan menumbuhkan karakter murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pendidikan merdeka belajar yang berpihak pada murid dan kebiasaan baik yang dilakukan. Baik ya Bu. Jadi kita sebagai ibu guru kita harus menuntun murid-murid kita. Kita tidak hanya mentransfer ilmu kayak ilmu dok, tapi kita harus menuntun anak-anak, membantu anak-anak, mendampingi anak-anak sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Jadi dengan itu sebagai menghamba pada murid, bukan menghamba itu nyembah bukan ya Bu ya. Kita harus menuntun baik pembelajaran, sikap, perilaku anak-anak itu kita teliti semua di pada waktu pembelajaran. Setelah kita paham akan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu Ibu, di sekolah kita kan memang ada visi ya Bu ya, yang terpampang di depan sekolah itu. Nah visi itu kan ya tidak hanya di wasnoto ya, ditempel noto, pas akreditasi saja ditanyakan baru dipelajari. Saya tempelkan di situ memang kita harus tahu visinya ini, berarti nanti kita akan membawa kemana ke masa depan anak-anak itu. Nah makna dari visi itu adalah rangkaian kata atau diksi yang disusun dan disepakati untuk menjadi cita-cita bersama seorang atau lembaga, kemudian mewujudkan melalui tindakan dan kolaborasi dengan segenap kekuatan agar visi dapat tercapai. Nah jadi visi itu kan jadi kita harus paham, memahami juga sebagai cita-cita kita. Murid itu akan diapakan? Oh muridku jangan ikut saya bawa ke sini. Muridku aku kepingin tadi muridku kok ini. Nah itu kan sudah ada di visi. Kalau kita memang membuat visi bersama itu kan enak ya. Jadi nanti gini Bu, ini jadi kita praktekkan. Kita melalui tindakan nyata untuk
Ibu, sebelum kita mempelajari visi dan misi dan berbicara, saya mempunyai kalimat penumpang, yaitu kalimat yang belum sempurna, ya, tentang visi kita, cita-cita kita kepada murid kita. Muridku kok kalau nantinya itu saya ingin punya murid yang begini, saya memimpikan murid yang begini, nanti setelah lulus murid saya itu harus bisa begini. Nah itu merupakan cita-cita dengan semua terhadap murid dengan semua yang nanti saya dapatkan dia. Nah nanti Ibu, nanti saya bagi satu-satu ini nomor 1 ini melengkapi kalimat penumpang, cita-cita untuk murid jenengan, cita-cita jenengan untuk murid jenengan. 1, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yang menurut jenengan itu ya apa? Ibu, aku kepingin muridku kok dari ini, jenengan tulis di sini. Nanti kita kumpulkan, nanti salah satu yang bisa ke depan ya, untuk menulis untuk mengutarakan ya apa aku kepingin muridku itu kok ini dan kepingin sopan santun, kudu adab, sopan, pintar ngaji, boleh ya. Saya bagi ya. Kita memiliki murid yang apa menurut jenengan? Murid cek pinter ngaji, pinter sembahyang atau apa? Ya, jangan tulis. Ini memang merupakan bagian kita untuk diskusi untuk menciptakan visi ya, kita bersama. Mana? Itu sudah? Belum, tidak apa-apa, saya tunggu. Ya nomor 1 nanti tidak hanya 1 Bu, ini ada nanti kalimat penumpang ada 6. Jadi ini yang nomor 1 dulu ya. Yang panjang juga tidak apa-apa. Saya kepingin muridku itu bisa nyanyi. Begini nih biasanya yang saya senang nyanyi. Muridku bisa berbakti sama orang tua, ya apa ya nanti kita diskusikan. Bagaimana itu barangkali ada yang ke depan untuk ada beda untuk mengajarkan apa yang unek-unek enak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Setelah saya menyimak dari presentasi Bu Nuni tadi bahwa berdasarkan juga dari filosofi Ki Hajar Dewantara, itu tadi sepertinya itu yang paling saya garis bawahi itu dari karakter. Jadi saya sebagai guru TKN Jatirejo, saya menginginkan anak-anak itu memiliki karakter yang baik, dimana karakter tadi juga kan mengikuti dari sopan santun. Terus anak-anak juga tadi juga kemudian juga menginginkan anak-anak itu pintar mengaji seperti itu, terus rendah hati dan juga saling menghargai dengan teman-temannya. Nah, mengapa saya menginginkan anak-anak yang berkarakter? Karena menurut saya karakter itu sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak ya. Kita mengajarkan anak-anak mulai dari berbicara kepada orang yang lebih tua itu dengan kata yang sopan, dengan bahasa yang lembut, tidak teriak-teriak. Nah, terus kita juga menginginkan anak-anak itu melalui pembiasaan dari waktu kita masuk sebelum kegiatan inti, kita juga mengajarkan
Karena anak kecil itu kan kalau misalnya dikasih gambar mobil gitu ya Bu, itu pasti banyak sekali pertanyaannya. Bu, ini warna apa? Ini siapa yang nyopet? Seperti itu. Jadi kita itu harus benar-benar bisa memancing anak-anak bagaimana cara bernalar kritis. Jadi kita jangan selalu begini, kalau ada anak tanya kita sudah nak, udah ya nanti ya Bu Guru masih lewat, jangan seperti itu. Jadi kita harus memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berpikir secara kritis, bernalar kritis seperti itu. Nah, saya juga satu lagi selain berkarakter, bernalar kritis juga menginginkan anak-anak yang bersikap kreatif. Karena anak kecil itu paling sering suka bermain. Bermainnya itu kadang memang kalau kita melihat anak-anak itu bermainnya itu tidak logis, kadang itu warna dicoret-coret, tapi itu memang kreativitas anak-anak. Dari warna-warna coret-coretan itu kita bisa tahu bagaimana karakter anak-anak. Karena tidak semua anak itu suka bermain, ada yang lebih suka untuk yang berhitung, ada juga yang suka lebih untuk cuma berkomunikasi. Intinya anaknya itu pandai bercerita saja. Untuk yang menggambar, mewarnai itu kadang ada yang kurang menginginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman lain ada yang sependapat dengan saya, atau mungkin ada mimpi-mimpi yang lain untuk anak-anak ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang, bagus sekali. Jadi Bu Endang ini menginginkan pendidikan yang berkarakter pada murid kita, juga bernalar kritis dan juga kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu. Tentunya bernalar kritis, terus kreatif itu tadi dan berkarakter. Barangkali ada yang lain Ibu? Ya, oke. Yang lanjut ke yang pertanyaan pemantik yang kedua ya. Cita-cita kita terhadap murid kita itu kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Gitu. Murid itu bagi jenengan itu loh apa? Murid bagi jenengan ya. Saya ini ada lembar jawaban yang kedua juga nanti saya bagi, nanti barangkali jenengan tulis sesuai dengan keinginan jenengan. Jadi kita itu cita-cita kita murid itu apa? Kita percaya murid itu apa? Bisa mempunyai kompetensi masing-masing atau apa? Bagaimana Ibu? Sudah? Boleh. Kita kan itu sudah punya pasti ada bakat. ada bilang kompetensi masing-masing. Atau pribadi yang unik atau apa? Ini monggo barangkali ada yang mau mungkin. Monggo Bu Eli. Terima kasih atas waktunya. Bagi saya, anak-anak adalah anak yang unik dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Masing-masing punya keistimewaan, yaitu bakat dan minat seperti yang disampaikan tadi. Terus bagi saya anak itu betul kertas yang kosong, dimana kalau anak itu paling baik itu diajari, ditanami hal-hal yang baik. Kalau diajari dengan hal yang jelek, maka ya tumbuhlah gitu. Oke, kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
sekali ya Bu Eli, memang kita sebagai guru itu kita harus menuntut, kita memahami bahwa murid kita itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus sabar, jangan kerang-kerang. Dan kita sebagai guru itu harus menuntut, karena murid itu kan masih belum masuk ke sini, kita masih belum paham betul akan pembelajaran ketika di bakat minatnya anak kan belum kelihatan. Jadi kita ini sebagai guru menebali apa yang samar-samar bakat-bakatnya itu. Jadi kita harus menguatkan dan menebali bakat anak-anak itu ya. Ada pemantik ketiga, pertanyaan ketiga lagi Bu. Cita-cita kita terhadap murid kita itu di sekolah kita itu mengutamakan apa? Mengutamakan namanya ya opposite diutamakan gitu loh, namanya belajar berpihak pada murid atau bagaimana yang isi. Nanti mamanya Bu Endang ngomongnya ide lagi nggak apa, nanti tulis lagi Bu Eli, jangan aku mau jumes itu. Monggo. Oh iya lupa. Ibu, barangkali ada yang itu yang sudah monggo mengutamakan kita apa untuk belajar itu, namanya untuk menuntun murid anak, mendidik dan membimbing anak-anak bagaimana. Monggo Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini saya selaku guru TK Negeri Jatirejo, TK Negeri Jatirejo. Di sini sekolah kita, mengutamakan kalau bisa mengutamakan pendidikan yang berpusat pada anak, dan kita mengutamakan karakter seperti anak-anak harus mandiri, sopan santun, beretika yang baik, dan seperti awal-awal masuk anak-anak harus dibiasakan harus mandiri, tidak selalu ditunggui itu. Ya dikit berpisah dengan ibu, tidak menangis, mandiri. Ya jadi untuk sekolah kita ini utamanya monggo diutamakan karakter. Jadi pendidikan karakter yang berpusat pada anak, adab yang baik, sopan santun, dan kita tetap mengikuti seperti pembelajaran yang ada di kurikulum, ya tetap kita laksanakan. Tapi yang utama adalah pendidikan karakter yang sudah disampaikan dengan Bu Inga tadi. Monggo kita utamakan karakter. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, luar biasa Bu Dini. Kita mengutamakan yaitu sesuai dengan filosofi pendidikan. Kata Bu Dini tadi, pendidikan Gajah Dewantara yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi kita harus tetap membimbing, melayani apa yang dibutuhkan anak-anak itu kita peduli. Ada pertanyaan yang romantis keempat juga, yaitu cita-cita kita terhadap murid itu murid di sekolah. Saya sadar betul bahwa murid itu
sekolah yang sadar betul bahwa nanti itu murid saya itu sebagai penerus bangsa, jadi kita harus apa gitu. Barangkali Bu Eni, monggo Bu Eni. Soalnya tadi saya lihat kok sudah sampai berarti siap untuk kesempatan. Terima kasih untuk murid sekolah bahwa mereka atau anak-anak itu di sekolah memang pendidikan yang dinamakan karakter, budi pekerti, dan ilmu pengajaran yang baik. Budi pekerti karakter itu memang ditanamkan juga sejak dini, ya, benar. Dari awal anak masuk halaman sekolahan kita menyebutnya dengan bersalaman, dengan ucapan salam, itu juga termasuk pendidikan karakter juga. Kita awali dari itu, nanti anak-anak dari rumah mau berangkat sekolah itu salaman itu memang penting, mengucapkan salam. Terus dari pembelajaran juga seperti kegiatan bermain itu kadang itu mainan itu tidak jumlahnya tidak banyak, misalnya sedikit. Anak-anak harus ditanamkan untuk berbagi, itu juga menanamkan pendidikan karakter juga, berbagi bersama teman. Kadang juga itu tentang itu pokok nggak berebut itu ini berbanyak royoan untuk maksud saya, ya, berbagi. Terus tentang alat tulis juga, itu juga bisa ditanamkan dengan pendidikan karakter. Misalnya ada temannya lupa nggak bawa alat tulis, terus di loker juga lupa ketinggalan di rumah. Anak-anak juga saya tanamkan untuk sering berbagi juga, meminjamkan alat tulis, itu juga pendidikan karakter juga. Dan sekian saja. Baik, terima kasih Bu Eni. Jadi saya tadi berkesimpulan bahwa memang jenengan semua itu memang menginginkan anak-anak kita itu mempunyai pendidikan yang berkarakter gitu ya. Karena mereka adalah sebagai sadar bahwa mereka anak-anak itu sebagai nantinya itu sebagai penerus bangsa. Jadi kita memang harus benar-benar menanamkan disiplin, berkarakter. Kalau di TK kan memang pendidikan karakter itu tidak terasa ya Bu, dari awal masuk itu sudah, menurut Bu Eni tadi, dari awal masuk itu sudah kita terbiasa untuk anak-anak itu kita itu di halaman sekolahan mengucap salam. Mengucap salam itu kalau tidak terbiasa ya tidak bisa loh Bu. Nanti terbiasa mengucapkan salam dan menjawab. Nah itu juga kalau tidak terbiasa ya tidak menengahi, nggak jawab. Jadi kita tanpa sadar ya, kita memang sudah mendidik anak-anak untuk mempunyai karakter yang baik ya, dari Bu Eni tadi, dari sejak awal sampai ke permainan tadi, mau empati sosialnya, berbagi, tidak royoan ya. Baik, lanjut untuk pemateri yang kelima, dan masih ada ya Bu ya, pemateri yang kelima, yaitu cita-cita untuk murid kita warga sekolah atau kita ibu guru ini di sekolah ini yakin bahwa murid itu menurut keyakinan dengan bahwa murid itu apa ya? Kita sebagai guru di sekolah yakin bahwa nanti kita dalam pembelajaran itu kita akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid juga bisa, atau membimbing murid. Yakin saya bisa membimbing murid kita untuk ke arah yang lebih baik, untuk menuntun tumbuh kembangnya anak-anak juga bisa. Although
Terima kasih. Saya sebagai guru TK Pembina 1 menyampaikan dan mempunyai keinginan agar warga sekolah ini yakin untuk bagaimana. Dan jawaban saya sebagai guru ingin menuntut dan membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya di sini kita kan yang namanya TK itu kan bermain sambil belajar. Nah, kita utamakan bermainnya, tapi mengena pada pembelajarannya yang belajar. Jadi seperti begini, kalau kita menginginkan anak itu menjadi anak yang bisa menghitung dengan baik, dengan cara dengan memakai lagu-lagu. Nah, saya kira untuk untuk pembelajarannya anak-anak itu kan lebih enak dan lebih bisa dimengerti dan dihafal dengan anak-anak itu sendiri. Nah, yang saya maksud itu tadi agar mereka juga senang, kita juga senang dalam memperoleh pelajaran itu. Gitu. Cuma itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Di sini Bu Lili itu yakin bahwa beliau murid dalam pembelajaran ini pembelajaran yang menyenangkan dengan berprinsip yaitu bermain sambil belajar. Memang prinsip kita kan begitu ya Bu ya. Di TK itu kan tidak sama dengan di SD. Di TK itu kan kita hanya bermain, tapi di dalam permainan itu kita menyediakan pembelajaran. Jadi tadi mengenai berhitung kita bisa dengan menggunakan untuk bernyanyi, dengan menggunakan kata-kata. Tidak terasa itu sudah belajar untuk berhitung. Jadi tidak harus saklek siji dua tiga ini untuk apa enggak. Kita melalui proses yaitu dengan bermain. Karena anak-anak di usia dini kan memang untuk bermain, ya. Tapi memang selama ini di dalam wali murid itu kan ada yang salah paham. Harusnya itu di TK itu sudah diajari berhitung calisto. Tapi kan kita ada yang kok murid anak saya belum bisa membaca. Itu kan memang ada ya Bu ya. Di TK itu sudah harus bisa membaca. Padahal kita sudah mengenalkan mereka tentang kata-kata dengan bermain dengan kartu kata. Makanya itu kita kadang kita mengadakan parenting ya untuk mengenalkan pembelajaran kita. Jadi tidak paling penting itu biar tahu bahwa mereka itu murid-murid itu yang diajari tadi tapi dengan metode lain, dengan metode bermain. Lanjut dengan pertanyaan tematik yang terakhir ini Ibu. Kita guru atau warga sekolah itu paham bahwa kita itu paham, murid itu nanti kita paham itu bagaimana, kita itu gimana gitu loh ya. Saya bawa lagi Ibu tinggal satu lagi ya. Dengan kalau sih saja Jadi maksudnya itu paham, dengan paham anak-anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda umpamanya. Jadi paham memahami murid dengan nanti kan umpamanya itu muridku itu sendiri guru bisa membaca, mengenalkan angka, jadi dengan paham betul.
Gimana Ibu? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Gimana Bu Eli mungkin? Tulis. Langsung diutarakan saja Bu, nanti terus yang kayak bukan Bu Eli. Ya, terima kasih kesempatan keduanya. Di otak saya itu ada, tapi nulisnya pas-pasan. Kenapa kita warga sekolah ini paham? Maksudnya itu paham ke anak-anak gitu. Ya makanya diadakan kolaborasi antar guru sama masyarakat, karena dia itu orang itu paham, lebih paham. Anak-anak itu punya karakter yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda, ya pasti paham. Enggak selalu gurunya, makanya betul itu diadakan kolaborasi itu, karena setiap manusia juga paham. Gitu aku, ya makanya kalau susah ngomong. Ya intinya kayak punya potensi yang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Eli, bagus Bu Eli. Ya memang kita harus paham bahwa kita memahami potensi, minat dan bakat murid kita, dan sehingga kita bisa menuntun murid kita itu menjadi anak yang lebih pintar, lebih baik dan lebih cerdas yang menjadi diinginkan. Itu pertanyaan terakhir itu gitu. Nanti aja. Disimpulkan saja apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi dari kalimat pertama sampai Oke. Jadi setelah dengan mengutarakan ide, dengan tentang visi, tentang keinginan kepada murid dengan itu dari nomor 1 tadi ya sampai nomor 2. Yang tadi nomor 1 itu kalau nggak salah disampaikan oleh Bu Endang, yaitu Bu Endang menginginkan yaitu yang pendidikan yang berkarakter, benar kritis dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua tadi Bu Eli yaitu Bu Eli percaya bahwa murid nanti itu memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga Bu Eli ini untuk menebarkan garis sama-sama itu dengan menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat. Gitu ya Bu Eli. Terus yang ketiga tadi di sekolah itu kita mengutamakan apa? Kita memang sebagai guru kan kita harus mengutamakan pendidikan berpusat kepada murid. Jadi kalau di TK itu memang ibu-ibu guru kan kita semua itu kan ya dari awal masuk sampai terakhir masuk, itu terakhir keluar pulang itu kan memang kita memperhatikan terus. Nggak ada TK itu kan dari masuk istirahat pun kita harus mengawasi anak-anak, terus dari hal terkecil, dari sampai membuang pipi sampai makan. Kadang saya lihat dulu ini kadang kita gitu, karena kita itu memang harus berusaha pada apa yang dibutuhkan murid itu. Nah itu yang kita berikan ya. Yang keempat tadi yaitu yang sadar bahwa murid itu siapa yang keempat tadi? Bu Eni yaitu menginginkan itu berkarakter, empati dan sosial. Memang anak-anak itu kan dengan karakter itu kan ada yang empati, termasuk kan empati itu mengembangkan anak-anak untuk selalu berempati. Dan kita kan sudah di TK kita itu mamanya di setiap hari Jumat kita untuk mengamalkan
nanti oh berarti itu uangnya itu tak celeng itu tak cukup mana Bu, tidak, kan kita sudah berkenalan kepada murid untuk pengenalan berinfak gitu ya, setiap itu dan sosial tadi Bu Eni. Terus yang kelima tadi Bu Dini kalau nggak salah ini Bu Dini menginginkan murid itu yaitu yakin Bu Dini bahwa pembelajaran anak-anak itu menyenangkan. Oh Bu Lili ya gitu ya, Bu Lili bahwa pembelajaran itu di sekolah itu memang menyenangkan gitu ya. Jadi anak-anak nanti terbiasa juga, anak-anak jadi senang untuk belajar.